Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 27 dengan judul Perikop Antikristus. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang, mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab, jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka akan tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui dan tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, dia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari mulanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian perikop yang kita baca hari ini, Rasul Yohanes menyatakan jaminan yang dimiliki oleh orang Kristen saat menghadapi penyesat atau antikristus pada akhir zaman. Dua jaminan tersebut berasal dari kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita, yaitu yang pertama, bahwa Roh Kudus akan membimbing kita menuju kehidupan yang saleh di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, pada ayat 18-19, Yohanes menggambarkan tentang waktu munculnya antikristus, yaitu pada akhir zaman. Siapa antikristus? Antikristus adalah orang-orang Kristen. Mereka mengaku percaya, tetapi justru hatinya mengasihi dunia dan segala perbuatan dosa yang ada di dalamnya. Sehingga mereka dengan mudah memutarbalikkan firman Tuhan hanya demi memuaskan hawa nafsu mereka sendiri. Saudara, setiap kita yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, di dalam hatinya ada Roh Kudus yang akan membimbing serta mengajar bagaimana cara untuk meninggalkan kehidupan yang berdosa dan hidup dalam kesalehan di hadapan Allah. Namun bagi para antikristus, mereka mengabaikan tuntunan Roh Kudus dan mereka hidup dengan menuruti hawa nafsu mereka sendiri. Sehingga mereka menjadi pendusta yang menggunakan agama hanya sebagai kedok di hadapan manusia. Namun sesungguhnya perilaku mereka, perkataan mereka, pemikiran mereka jauh dari kehendak Allah. Dengan demikian, sebagai seorang Kristen sejati, marilah kita senantiasa menjadi peka terhadap tuntunan Roh Kudus, baik melalui firman Tuhan yang kita renungkan maupun suara hati nurani kita. Sehingga seluruh kehidupan yang kita jalani berkenan dan menyenangkan Allah senantiasa. Lalu yang kedua adalah Roh Kudus akan membimbing kita menuju kebenaran yang sejati.
Bapak Ibu Saudara, pada ayat 27, Yohanes meneguhkan keberadaan Roh Kudus dalam batin orang Kristen. Salah satu pekerjaannya dalam kehidupan orang Kristen adalah bahwa ia akan membimbing dan bahkan menanamkan kebenaran dalam hati kita yang berasal dari firman Allah. Dan apabila kita bergantung pada bimbingannya serta ajaran-ajaran yang diberitakan melalui firman Allah dan berfokus kepada Allah serta keberadaannya, maka setiap kita tidak akan dengan mudah percaya atau bahkan menjadi goyah apabila mendengar ajaran-ajaran yang kosong, apabila kita mendengar filsafat dunia yang menyesatkan, khotbah-khotbah populer yang hanya berfokus pada keberhasilan atau pencapaian hidup dari diri si pengkhotbah saja, dan bahkan tidak menjadikan Allah sebagai pusat pengajarannya. Saudara, menjalani kehidupan rohani pada zaman akhir seperti saat ini, salah satu tantangan bagi iman kita adalah kehadiran banyaknya penyesat yang memutarbalikkan kebenaran firman Allah. Dan untuk menghadapi tantangan ini, marilah kita bergantung pada Roh Kudus dan bimbingannya yang akan menanamkan kebenaran sejati dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat sepenuhnya hidup dalam kebenarannya yang sejati. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah setiap kita telah mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam menghadapi tantangan iman? Mari andalkan Roh Kudus nantiasa agar kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis dalam kehidupan kita. Dan kemudian tetaplah berdiri teguh dalam iman kepada Kristus sampai Ia datang menjemput kita untuk hidup bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Sungguh bukan karena kuat, bukan karena gagah kami. Hidup yang kami jalani ini semua adalah anugerah yang Allah berikan untuk kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang selalu ada bagi kami. Allah yang senantiasa menguatkan kami bahkan di tengah tantangan iman yang sedang mungkin kami hadapi saat ini, Tuhan. Sehingga ketika kami menemukan diri kami tetap bertahan dalam iman, itu hanya karena kuasa-Mu, hanya karena Roh-Mu yang tinggal dan menguatkan serta membimbing setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang akan menolong kami di dalam setiap hal yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.